Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Angela Saputri, NIM 18-19-10-20-10-01 dari Praktikum Mesin-Mesin Listrik kelas B dengan pengampu Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review materi yang telah dilakukan pada Praktikum Mesin-Mesin Listrik kelas B, di mana pada bab 1 terdapat trafo satu fasa, open circuit, dan short circuit. Tujuan dari praktikum bab 1 kali ini yaitu menjelaskan cara kerja trafo satu fasa dan menghitung parameter serta rugi-rugi trafo satu fasa dengan menggunakan percobaan open circuit test dan short circuit test, di mana pada bab 1 kali ini terdapat rangkaian trafo satu fasa dengan beban dan tanpa beban, yang mana jika rangkaian sekunder tidak dibebani atau no load, maka nilai Z1 sama dengan R1 plus JX1 adalah kecil sekali bila dibandingkan dengan Zm sama dengan RC plus JXM, sehingga Z1 dapat diabaikan, yang mana arus yang mengalir pada rangkaian primer I1 sama dengan arus rugi inti I0, dan daya yang masuk POC dapat dianggap sebagai rugi inti. Pada bab 1 kali ini terdapat perhitungan juga sesuai pada PPP yang telah tersedia, di mana rangkaian pada bab 1 ini sesuai pada PPP yang telah tersedia, di mana pada percobaan bab 1 ini kita menguji rangkaian percobaan uji tanpa beban dan rangkaian percobaan uji hubung singkat, yang mana setelah dilakukan percobaan didapat data hasil percobaan seperti ini. Pada tabel 1.1 data hasil percobaan trafo tanpa beban, dan ini tabel 1.3 data hasil percobaan trafo hubung singkat. Output dari bab 1 kali ini yaitu di mana untuk tegangan output sendiri pada trafo tanpa beban hampir mendekati 48 volt, dikarenakan spesifikasi trafo yang digunakan pada bab 1 kali ini yang telah disimulasikan yaitu trafo satu fasa 48 volt, sehingga setelah diuji trafo beban hampir mendekati 48 volt. Untuk kesimpulan kedua, yaitu pada percobaan kedua ini yang menggunakan rangkaian percobaan uji hubung singkat, pada percobaan kedua terdapat PCU loss yang merupakan daya hilang pada rangkaian trafo hubung singkat, yaitu rugi daya yang hilang akibat dari arus pada tembaga. Setelah itu, semakin besar nilai VOC1 yang dimasukkan pada trafo tanpa beban, maka arus yang mengalir I0 juga semakin besar. Dapat dilihat pada lembar lampiran di perhitungan ini. Selanjutnya, untuk cara kerja dari trafo satu fasa itu sendiri, yaitu trafo satu fasa ini bekerja ketika saat sumber tegangan masuk pada sisi primer, kemudian ketika pada sisi sekunder terdapat perbedaan beban atau lilitan, maka menyebabkan perbedaan level tegangan pada sisi sekunder, yang mana pada praktikum bab 1 kali ini trafo yang digunakan yaitu trafo step down. Hal ini dibuktikan pada data masukan VOC1 dan VOC2 percobaan uji trafo tanpa beban. Selanjutnya langsung saja kita ke bab 2, di mana pada bab 2 ini yaitu menguji trafo satu fasa load test. Pada tujuan praktikum bab 2 kali ini yaitu menjelaskan cara kerja trafo satu fasa ketika dibebani dan menghitung efisiensi dari variasi beban.
di mana trafo berbeban, arus pada trafo semakin naik ketika beban yang digunakan semakin besar. Dan ada drop voltage pada nilai faktor daya. Nilai yang dihasilkan tidak akan sama dengan 1 ketika beban ditambahkan induksi. Pada percobaan bab 2 kali ini yaitu menguji rangkaian percobaan trafo berbeban. Ada jenis beban 1, beban 2 yang diuji. Yang mana pada percobaan bab 2 kali ini tidak ada pengaruh perbedaan minimal daya terhadap nilai efisiensi. Meskipun dikatakan ada, itu hanya bernilai kecil sekali. Selanjutnya pada percobaan bab 2 kali ini di rangkaian terdapat variasi beban, variasi beban yang digunakan. Maksudnya terdapat beban yang berbeda-beda pada percobaan bab 2 kali ini. Untuk tujuan diadakannya variasi beban itu sendiri yaitu untuk mengetahui perbandingan nilai efisiensi trafo, rugi PC ulas, regulasi tegangan pada saat beban dengan induktansi ataupun tanpa induktasi. Regulasi beban menggunakan induktansi sendiri itu lebih besar daripada tanpa beban atau induktif. Berdasarkan data percobaan 1 dan 2 yang dilakukan yaitu tegangannya itu menurun, arusnya semakin naik, dan pada percobaan 1 PF float itu sama dengan 1 karena beban yang digunakan yaitu beban resistif. Sedangkan pada percobaan 2 nilainya itu kurang dari 1 karena beban yang digunakan yaitu beban induktif. Sedangkan ketika pada percobaan ini menggunakan beban yang berlebih, arus akan naik. Kemudian ketika beban sudah melebihi kekuatan dari coil trafo, maka akan merusak trafo itu sendiri. Mungkin itu saja dari bab 2, review dari bab 2. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3. Pada bab 3 itu sendiri yaitu menguji polaritas trafo satu fasa, yang mana untuk tujuan dari praktikum itu sendiri yaitu menjelaskan polaritas trafo satu fasa, menjelaskan metode untuk mengetahui polaritas satu fasa, dan menjelaskan fungsi polaritas trafo satu fasa itu sendiri. Untuk pada bab 3 ini output dari penjelasan materi dari bab 3 ini kita dapat mengetahui apa sih polaritas trafo satu fasa ini, dan kita dapat mengetahui polaritas trafo satu fasa ini berupa adiktif atau subtraktif, yang mana pada percobaan bab 3 ini terdapat 2 percobaan, yaitu percobaan polaritas trafo satu fasa identik dan polaritas trafo satu fasa tunggal. Pada percobaan tes polaritas trafo identik itu langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu jika pada bab 2 kali ini yaitu terdapat 2 polaritas, yaitu polaritas subtraktif dan polaritas adiktif, yang mana sesuai penamaan ANSI itu sendiri ketika menggunakan trafo tersebut
penandaan H1, H2, dan H3 seterusnya untuk terminal sisi tegangan tinggi, dan X1, X2, X3, dan seterusnya yaitu untuk terminal trafo pada sisi tegangan rendah. Pada percobaan tes polaritas trafo identik, jika menggunakan polaritas subtraktif, maka X1 dihubungkan dengan B2 seperti ini. Semisal menggunakan subtraktif, maka X1 dihubungkan dengan B2. Atau H2, dan X2 dihubungkan dengan B1 atau H1. Yang mana pada subtraktif polaritas ini yaitu untuk mengukur tegangan V1, V2, dan V3. Jika menggunakan polaritas adiktif, maka X1 dihubungkan dengan B1 dan X2 dihubungkan dengan B2, atau dapat dikatakan rangkaiannya menyilang. Sedangkan untuk tes polaritas trafo tunggal, di mana ketika subtraktif polarity V1 lebih dari V3 dan ketika menggunakan additive polarity maka V1 kurang dari V3. Jika trafo identik, apabila V3 sama dengan V1 ditambah V3, maka trafo itu bisa dikatakan trafo blank sama dengan trafo referensi, dan apabila V3 sama dengan V1 dikurang V2, maka trafo blank tersebut tidak berkebalikan dengan trafo referensi atau sama. Dikatakan polaritas subtraktif dan adiktif, yang mana ketika dilakukan percobaan polaritas tunggal V1 dan V1 kurang dari V3 itu bisa dikatakan subtraktif, dan V1 kurang dari V3 itu bisa dikatakan adiktif. Dan bila polaritas subtraktif, maka V3 sama dengan V1 kurang V2, dan bila V3 sama dengan V1 plus V2 itu bisa dikatakan polaritas adiktif. Sebelumnya untuk polaritas trafo tunggal ini, untuk menentukan trafo blanknya kita dilakukan pengujian terlebih dahulu, yaitu pengujian HF dan LF, yang mana untuk menentukan sisi HV dan LV menurut ANSI, nilai besar sama dengan HV dan nilai kecil sama dengan LV, yang mana digunakan untuk mengukur resistansi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke bab 4. Pada bab 4 ini yaitu kerja paralel trafo satu fasa. Tujuan dari praktikum bab 4 kali ini yaitu mengetahui syarat kerja paralel trafo satu fasa dan mengetahui cara kerja trafo satu fasa yang bekerja secara paralel. Dan yang ketiga yaitu mengetahui karakteristik pembebanan pada trafo satu fasa yang dioperasikan secara paralel. Yang mana kenapa trafo satu fasa ini dirangkai secara paralel, yaitu untuk mempraktiskan dan mengurangi biaya dari sebuah sistem energi listrik. Artinya ketika ada sebuah trafo tunggal yang dibebani secara maksimal, itu akan kurang efektif dari segi efisiensi kerja atau biayanya, sehingga sangat direkomendasikan trafo tunggal dihubung atau dirangkai secara paralel. Dan yang kedua, kenapa dihubung secara paralel? Karena ketika ada gangguan dalam jaringan sistem tenaga listrik, trafo yang diparalelkan itu salah satunya mengalami gangguan, maka trafo yang lain masih bisa bekerja, sehingga sistem dari jaringan itu sendiri tidak akan berhenti.
Sedangkan bagaimana sebuah trafo dirangkai secara paralel itu, yaitu pertama ini perbandingan tegangan atau angka transmisi A harus sama, dan rating tegangan trafo sebaiknya sama. Dan akibat jika tegangan tidak sama pada dua trafo yang diparalel tersebut, yang mana pada kumparan sekunder keluaran yang dihasilkan tidak akan sama. Efek dari itu tersebut menyebabkan terjadinya arus sirkulasi dari trafo yang satu ke trafo yang lain dalam kondisi berbeban. Selanjutnya, polaritas trafo sebaiknya sama. Maksudnya jika trafo dirangkai secara paralel namun memiliki polaritas yang berbeda, itu apakah bisa? Mungkin jawabannya bisa. Namun nanti ada tambahan pada saat merangkai, di mana terminal X1 atau sisi rendah dari trafo tersebut harus terhubung ke sisi terminal X1 yang kedua. Dan yang ketiga yaitu impedansi per unit harus sama. Maksudnya di sini yaitu agar ketika trafo dihubungkan dengan beban arus yang melewati kumparan itu sama besar, sehingga nantinya tidak ada trafo yang bekerja secara ekstrim atau menimbulkan energi panas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui persamaan di mana hubungan antara impedansi trafo 1 fasa dan trafo 1 dan trafo 2 berbanding terbalik dengan VA rating atau daya rating dari trafo 2 dan 1. Dan selanjutnya yaitu rating frekuensi harus sama. Maksudnya di sini yaitu dimana jika memiliki nilai impedansi yang sama, yang mana ketika dioperasikan karena nilai frekuensinya berbeda akan menimbulkan nilai impedansi berubah. Dan yang terakhir yaitu ada rasio reaktansi dan resistansi ekuivalen dari trafo yang dioperasikan paralel sebaiknya sama. Maksudnya di sini yaitu ketika paralel sebaiknya sama itu kenapa seperti itu? Karena nantinya faktor daya dari kedua trafo tersebut tidak akan sama. Pada percobaan bab 4 kali ini yaitu merangkai percobaan kerja paralel trafo 1 fasa dengan beban 0, 15 watt, 25 watt, 50 watt, 75 watt, 100 watt. Untuk data hasil percobaannya dapat dilihat seperti ini. Ini untuk beban 0 watt dan ini untuk 15 watt, sedangkan ini untuk 25 watt, ini untuk 50 watt, 75 watt, dan terakhir untuk 100 watt. Sedangkan ini yaitu tabel hasil tes kerja paralel 2 trafo 1 fasa. Selanjutnya langsung saja. Sebelumnya pada bab 4 kali ini juga terdapat lampiran yaitu berupa perhitungan sesuai pada lampiran yang telah tersedia. Selanjutnya kita lanjut pada bab 5 yaitu pengujian mesin DC, di mana tujuan dari praktikum mesin DC ini yaitu menentukan parameter mesin DC, mempelajari karakteristik motor DC, dan mempelajari cara menghitung efisiensi mesin DC. Di mana pada bab 5 kali ini yaitu terdapat 2 percobaan, yaitu percobaan pertama menguji
mesin DC tanpa beban dan pembebanan motor DC. Untuk uji tanpa beban itu sendiri yaitu terdapat rangkaian mesin DC shunt dan rangkaian mesin DC seri. Untuk yang percobaan kedua yaitu pembebanan motor DC, yaitu yang diuji rangkaian mesin DC shunt 3, rangkaian mesin DC shunt 3 dan 4, rangkaian mesin DC seri 1, dan rangkaian mesin DC seri 1 dan 2. Selanjutnya setelah dilakukan pengambilan data, setelah itu dilakukan perhitungan dari setiap rangkaian mesin DC shunt 3, rangkaian mesin DC shunt 3 dan 4, dan rangkaian mesin DC seri 1 serta rangkaian mesin DC seri 1 dan 2. Setelah dilakukan perhitungan seperti ini, ditulis pada tabel-tabel yang sudah tersedia. Untuk perhitungannya sendiri itu sesuai pada lampiran perhitungan, yaitu mengukur rugi tetap saat belum berbeban. Rumusnya yaitu PVL sama dengan V kali 1 dan P-in motor shunt 3 dan generator seperti ini sesuai parameter yang tersedia. Selanjutnya pengaruh rangkaian DC shunt dan DC seri pada rangkaian dengan kondisi berbeban itu sendiri, yaitu rangkaian DC seri membuat nilai tegangan jatuh yang lebih besar daripada rangkaian DC shunt. Hal ini menyesuaikan dengan teori di mana DC seri memiliki karakteristik tegangan kecil dengan arus yang besar dan DC shunt arus yang kecil dengan tegangan besar. Dengan kondisi itu apabila nilai tegangannya adalah sama. Sedangkan pengaruh rangkaian DC shunt 3 dengan DC shunt 3 dan 4 pada rangkaian percobaan berbeban yang telah dilakukan, itu pengaruhnya jika hanya menggunakan shunt 3 atau DC shunt 3, maka membutuhkan arus yang besar dengan tegangan yang kecil. Tetapi untuk shunt 3 dan 4 berlaku sebaliknya, yaitu serta nilai efisiensi secara perhitungan itu lebih efisien dengan menggunakan kumparan shunt 3. Sedangkan ketika menggunakan seri 2, maka membutuhkan arus yang besar dengan tegangan yang kecil. Tetapi untuk seri 1 dan 2 berlaku sebaliknya, serta nilai efisiensinya itu secara perhitungan lebih efisien menggunakan kumparan medan seri 1. Sedangkan untuk efisiensi dari mesin DC setelah dilakukan pengujian pada praktikum yang telah dilakukan itu kurang efisien, karena motor DC itu nilai optimal efisiensi motornya itu berada pada range 60-100%. Sedangkan pada percobaan ini hanya 40% dari yang ada. Mungkin itu saja review dari bab 5. Saya lanjut pada bab 6. Pada bab 6 ini yaitu terdapat metode starting start delta untuk motor induksi 3 fasa. Untuk tujuan praktikumnya sendiri yaitu mampu merangkai starting motor, konfigurasi start delta, dan menjelaskan cara kerja rangkaian start delta itu sendiri. Untuk pada bab 4 itu sendiri yaitu terdapat 3 buah kontaktor yang digunakan pada rangkaian start delta, dan fungsinya itu sendiri yaitu umumnya digunakan untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik secara elektrik.
tiga kontaktor itu sendiri, yaitu yang mana K1 digunakan untuk on off rangkaian dan konfigurasi, sedangkan K2 digunakan untuk rangkaian start dan K3 digunakan untuk rangkaian delta. Jadi ketika rangkaian start, maka kontaktor yang aktif adalah K1 dan K2. Sedangkan ketika rangkaian delta, maka kontaktor yang aktif yaitu K1 dan K3, tetapi K2 itu harus mati. Yang mana ketika push button ditekan, maka akan terbuka. Untuk rangkaiannya seperti ini. Yang mana pada rangkaian itu sendiri juga terdapat lampu indikator yang nantinya terdapat atau terjadi yang nantinya ketika ada gangguan pada rangkaian tersebut akan menyala, dan terdapat juga lampu indikator merah yang menandakan rangkaian itu belum aktif ini. Dan ini untuk lampu indikator yang terdapat gangguan. Sedangkan tujuan digunakannya rangkaian start delta dan apakah bisa langsung menggunakan rangkaian delta terlebih dahulu itu tujuannya digunakan rangkaian start delta yaitu karena arus yang dihasilkan itu besar. Akan tetapi walaupun arus tersebut besar, arus yang besar tersebut dapat merusak kumparan jika itu dilakukan rangkaian delta terlebih dahulu. Sedangkan kenapa dilakukan rangkaian start delta itu yaitu untuk meminimalisir lonjakan arus yang berlebih yang terjadi saat motor dioperasikan. Sedangkan pada rangkaian bab 6 kali ini, pada rangkaian yang telah disimulasikan itu menggunakan tegangan 127 volt, dimana karena sesuai spesifikasi motor yang digunakan, jika start menggunakan 380 volt dan pada rangkaian delta menggunakan 220 volt, yang mana nantinya tegangan kerjanya itu mengikuti start delta yaitu 220 volt, sehingga di sistem 3 fasa jika line to line 220 volt maka line to netralnya yaitu 127 volt. Mungkin seperti itu review dari bab 6 yang telah saya lakukan pada praktikum mesin-mesin listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.